Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, sahabat-sahabat mitra driver sejabodetabek kali ini. Ya, senang sekali kembali Om Yose, Popa bisa kembali lagi di Kopdar Online kali ini. Om Yose akan kasih tahu informasi yang menarik dan juga pastinya ada hadiah menarik juga buat sahabat-sahabat mitra semua. Jangan sendirian nontonnya, kasih tahu teman kanan kirinya atau mungkin ada di basecamp yang sedang ngumpul, ajak nonton, suruh buka YouTube Sahabat Grab Indonesia atau Facebooknya ya, supaya kita nonton bareng-bareng kali ini di sini. Nah, sebelum kita mulai materi kita, Om Yose mau sapa-sapa dulu nih buat temen-temen yang ada di Facebook atau yang ada lagi di YouTube Sahabat Grab Indonesia. Ayo komen-komen nama dan daerah domisilinya di mana, lagi ngebit di mana, boleh absen dulu di kolom komentarnya. Ayo kita ramein dulu kolom komentarnya sahabat-sahabat semua. Oke, kita lihat di Facebook. Nah, Facebook Sahabat Grab Bike Jakarta. Oke. Ada dari Akri ya, hadir. Sehat Bang Akri. Oh, dari Karawang Bang Akri. Siap, mantap, Karawang digoyang. Mantap. Ada Ade Jainal. Halo Bang Ade. Ada Zul hadir paman. Siap Bang Zul. Ada juga Aldin Syah. Siap. Lalu ada Agus Batara hadir, siap. Halo Bang Agus, sehat-sehat Bang Agus. Ada Trisno Alternatif Cibubur selalu hadir paman, mantap. Alternatif Cibubur. Lalu juga ada yang dari Bogor nih, ada Bang Ardian Syah, mantap, Bogor hadir. Rifki hadir, oke. Banyak sekali. Ini Bang Dul nih, gambar petir logonya PLN dari Depok hadir, siap nonton Kopdar Online. Mantap Bang Dul. Thank you pantunnya. Muhammad Yusuf juga hadir. Wih, mantap kali. Sekarang kita lihat yang di YouTube ya. Nah, YouTube ini udah mulai rame nih. Wih, hadir paman, Tangerang hadir. Ada Abang Sugianto, ada Abang Tigor. Wah, gila. Satria Jaya Bekasi. Wih, Bekasi Utara Muhammad Yahya. Ada Riki juga dari Bekasi. Wah, ada Cisauk juga nih. Jakarta hadir. Siap. Jakartanya sebelah mana Bang ini, Bang? Ada Bang siapa nih tadi nih Jakarta nih? Oh, nih, Makmun. Halo Bang Makmun. Jakartanya di mana Bang Makmun? Oke, Jagakarsa, wih mantap Jagakarsa. Jagakarsa hadir, ada Bang Exo juga hadir. Jati Bening, wih Jati Bening, Bekasi, Cisauk, waduh, Cisauk, BSD kesana dikit ya, wah mantap. Kita selalu hadir saudara, wih mantap Muhammad Yahya. Lalu juga ada Ponco Yugo, wih, Bang Ponco Yugo hadir. Tangerang hadir, Jagakarsa Jaksel hadir, ih, mantap, keren semua, abang-abang empompo, Bogor, Karawang, BSD, Petogogan, wih, siap, mantap. Hadir, wih Tangsel juga hadir. Ini Palembang, wah Palembang juga hadir, siap. Terima kasih yang dari Palembang. Serang Banten, wih mantap. Ada Serang Banten ya, Cilegon, keren. Tangsel hadir, siap. Karawang Balaraja, mantap. Simak terus Kopdar kali ini teman-teman sahabat semua, karena ada hadiah menarik. Ada dua kuis kali ini di Kopdar Online kali ini, ada dua kuis di pertengahan materi sama nanti setelah materinya ada. Jadi sahabat-sahabat semua jangan tinggalkan Kopdar Online-nya, terus pantengin karena ada kuis yang menanti abang-abang semua. Oke? Kuisnya gampang, nanti tinggal jawab pertanyaan, kasih nama sama nomor platnya gitu ya, biar kita tahu. Nanti ada tim paman di situ yang akan ngecek siapa yang menang, dapat apa, dan kita tahu pemenangnya itu platnya berapa, datanya siapa gitu ya.
Oke, di sini ada 1,2 sahabat asik Popa pasti suka. Wih, mantap. Keren, 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 keren. Nah, setelah tadi kita sapa-sapa, coba Pak Popa nanti juga akan ada kuis tadi ya, ada dua. Perhatikan baik-baik karena clue-nya ada di materinya ya. Ada di materinya, jadi teman-teman semua perhatikan. Dan langsung saja tanpa basa-basi kita masuk ke materinya dan tetap di sini. Oke, sahabat semua, terima kasih. Kita berbicara hari ini tentang yang namanya kode etik nih, para sahabat semua ya. Karena belakangan ini nih gitu ya, Om Yose tuh suka banget terima masukan. Entah ada yang ngomongin customer ke teman-teman gitu ya, ada yang dari resto. Ini pengaduan banyak banget nih. Nah, salah satu pengaduan yang paling banyak Om Yose terima itu biasanya ada pengancaman, terus juga ada yang mau ngeramein atau bahasa ojolnya mau ngijoin gitu ya. Nah, tahukah sahabat semua kalau itu sudah termasuk yang namanya pengancaman atau merasa orang lain, bisa Grabnya, bisa pihak resto mungkin atau customer itu menjadi tidak nyaman dan itu bisa dilaporkan ke Grab dan ada kode etiknya sahabat semua ya. Jadi Grab Indonesia sangat mengutamakan kepentingan keamanan, kenyamanan serta akan bertindak tegas atas segala tindakan atau kekerasan ya. Perhatikan nih, ada tindakan yang memang sahabat semua bisa kendalikan gitu ya. Semua teman-teman harus punya berlatih bagaimana melayani dengan baik sepenuh hati gitu ya. Ada kekerasan visual, ada kekerasan nonverbal, ada kekerasan verbal gitu ya dalam penggunaan layanan, karena layanan ini bukan hanya ada untuk customer, bukan hanya ada untuk pihak restoran atau merchant gitu ya, tapi semuanya ya, ada driver, ada restoran, ada customer gitu. Semuanya Grab Indonesia harus mengutamakan kepentingan keamanan dan kenyamanan buat semuanya gitu ya. Dalam bentuk pelayanan kepada pelanggan, parameter diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik, baik itu secara verbal, secara kata-kata, omongan ataupun secara tulisan ya. Karena di fitur kita tuh ada fitur chat gitu ya. Selain ada fitur telepon, ada fitur chat juga. Di telepon bahasa kita harus baik, begitu juga di chat gitu atau dalam bentuk tulisan gitu ya. Itu bahasa yang kita gunakan harus bahasa yang baik untuk memaksimalkan pelayanan kita. Selain dari kata-kata, kita juga harus menjaga sikap dan perkataan gitu ya. Perkataan itu kayak tadi kita bilang, ada yang verbal, ada yang non verbal, ada yang suara gitu ya lewat telepon atau lewat chat, lewat tulisan. Nah, bentuk contoh kata-kata untuk yang servis baik itu biasanya yang pertama greetings teman-teman ya. Greetings itu adalah menyapa. Halo, selamat pagi atau siang, sore, malam gitu ya. Itu termasuk greetings gitu ya. Atau ada lagi contohnya dengan senang hati kami bantu gitu, atau mempersilakan lalu diakhiri dengan kata terima kasih gitu ya. Itu bentuk-bentuk ucapan yang paling tidak standar yang teman-teman harus punya gitu, karena kita melayani ke customer juga gitu. Nah, ada juga bentuk-bentuk kekerasan dalam bentuk tulisan nih teman-teman ya. Seperti gambar yang sini. Nah, nanti paman akan tampilkan, ada di sebelah kanan. Nah, ya, betul. Bentuk kekerasan melalui tulisan atau chat. Nah, ini teman-teman harus juga tahu. Yang pertama itu pengancaman atau mengirimkan kata-kata kasar. Nah, itu tidak diperbolehkan karena mengancam atau membuat orang takut itu merasa seperti mengintimidasi sahabat semua ya. Jadi pengancaman atau mengirimkan kata-kata kasar yang pertama itu tidak boleh. Nah, yang kedua, menanyakan hal pribadi seperti Mbak masih single gak? Nah, itu juga tidak boleh.
atau hal pribadi yang lain. Bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Nah ini juga hati-hati teman-teman ya. Kalau pertanyaan ditanyakan gitu, halo mbak masih single ya gitu. Nah itu tidak boleh. Bisa juga pernyataan, lagi bawa order gitu ya, lagi bawa order, tahu-tahu penumpangnya perempuan langsung bilang mbak saya masih jomblo loh. Nah itu juga hati-hati, tidak boleh ya, karena mengganggu kenyamanan si penumpangnya gitu. Atau kalau di sini kita bahaskan dalam bentuk tulisan gitu ya, atau chat, lagi mbak posisi di mana, lagi patokannya apa gitu ya, saya masih jomblo lu. Nah itu juga nggak boleh ya, dalam bentuk kata-kata atau menyatakan hal-hal pribadi, bisa pernyataan atau pertanyaan. Yang ketiga adalah meminta informasi pribadi di luar kepentingan dalam proses pengerjaan order. Nah, ini kalau misalkan sahabat-sahabat semua lagi ngerjain order, nggak boleh tuh langsung nanyain nomor teleponnya berapa sih, terus rumahnya di mana, atau ke apartemen yang ruang mana gitu. Nah itu hal-hal pribadi yang dihindarkan, yang tidak boleh kita tanyakan dalam bentuk chat ya ataupun tulisan. Lalu yang terakhir, yang penting ini adalah mengirimkan tulisan, foto atau video yang tidak pantas. Nah ini juga hati-hati teman-teman ya, karena di fitur chat kita udah bisa mengirimkan foto atau video. Jadi kalau yang fotonya tidak wajar atau yang tidak baik itu tidak boleh dikirim ya, untuk menjaga kenyamanan juga keamanan buat teman-teman semua. Oke, saatnya kita kuis. Nah, kuis sesi pertama. Kuis sesi pertama itu berhadiah voucher Indomaret ratusan ribu ya, untuk sahabat semua. Mantap ya. Syaratnya gampang, cuma komen nama, bisa lalu plat nomor, nama underscore plat nomor ya. Buat yang di YouTube dan Facebook silakan komen. Pertanyaannya kuis kali ini adalah berikan contoh kata-kata dalam chat yang baik itu seperti apa. Nah ya, kalau kita tadi ngebahas tuh ada kekerasan atau bentuk-bentuk kekerasan melalui tulisan atau chat. Nah, kata-katanya seperti apa? Nah, kita jadikan langsung ke komen. Itu adalah kuisnya. Ya, contoh kata-kata yang baik yang kita gunakan seperti apa? Yuk, kita lihat dulu yang di YouTube. Coba kita lihat YouTube ya. Yuk, yang mau hadiahnya, kata-kata apa yang baik, kata-kata seperti apa yang harus kita utarakan saat melayani customer. Nah, yuk, nama, spasi, plat nomor, lalu jawabannya apa? Ayo. Ada nih, ucapkan salam, salam senyum sapa. Nah ini juga bagus ya. Nanti kita lihat lagi yuk, ada apa lagi nih. Masih nama. Ayo, jawabannya ditunggu. Jadi tulis nama, lalu plat nomor, lalu jawabannya apa gitu ya. Jawabannya apa yuk. Berikan contoh kata-kata dalam chat yang baik seperti apa. Nah yuk, yang mau silakan chat nama, nomor plat, dan juga jawabannya. Yuk. Ada yang bilang selamat sore, selamat pagi. Titik antarnya sesuai ya kak. Weh, mantap. Ada yang jawab juga harus mengucapkan salam senyum sapa. Contohnya selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Weh, keren. Selamat siang kak, ordernya udah sesuai, mohon ditunggu. Waduh, ini keren nih. Selamat malam, selamat sore, selamat. Nah, alamatnya sudah sesuai titik belum kak? Nah, ini juga ada pertanyaan yang bagus nih. Selamat siang kakak. Nah,
Yuk, jawab lagi. Masih kita tunggu ada 5 pemenang. 5 pemenang di kuis sesi satu ini ya. Sesi satu ini pertanyaannya berikan contoh kata-kata yang baik untuk di chat ya kepada customer. 5 pemenang dari YouTube dan juga Facebook gitu. Oke, kita lihat di Facebook. Oke, selamat malam Pak, mau ditunggu. Wes. Nah ini bagus nih. Nanti kita paman akan cek siapa pemenangnya ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Terima kasih. Wih, yuk. Oke, rata-rata sudah cukup banyak yang jawab. Akan dipilih 5, nanti paman akan pilih 5 siapa yang mendapatkan voucher Indomaret. Nah, oke. Sambil ditunggu, mungkin sedikit kilas balik ya. Kata-kata untuk yang menjaga, yang tadi ada tampilannya tuh ya. Bentuk kekerasan, tulisan atau chat ya. Yang nggak boleh adalah yang pertama pengancaman, mengirimkan kata-kata kasar, kedua menanyakan hal pribadi, ketiga meminta informasi di luar kepentingan proses orderan, lalu yang keempat mengirimkan tulisan atau video yang tidak pantas. Nah, kuis sesi satu ini pertanyaannya adalah berikan contoh kata-kata yang baik. Yuk langsung saja di komen ya. Ada 5 orang pemenang di kuis sesi satu ini yang akan paman-paman pilih nanti. Yes. Oke, sambil teman-teman jawab, Om Yose mau lanjut ke sesi yang materi yang berikutnya. Oke. Nah, kekerasan itu masih marak terjadi di sekitar kita ya. Itu ada yang secara verbal, ada yang secara non verbal. Kekerasan merupakan tindakan terhadap perasaan dengan menggunakan kata-kata yang kasar ataupun bersifat mengancam, menyebabkan rasa tidak nyaman dan intimidasi. Nah, berikut ini adalah hal-hal yang termasuk dalam kekerasan verbal. Jadi kita tampilkan. Hati-hati, berikut kategori bentuk tindakan kekerasan verbal. Oke, ini adalah bentuk-bentuk kekerasan verbal. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman atau mengancam itu sangat tidak dianjurkan ya. Apalagi bahasanya kalau teman-teman yang ada di luar itu ya biasanya mau ijoin. Nah itu nggak boleh ya, nggak boleh mengancam. Yang kedua adalah pernyataan yang bersifat pribadi ya, yang tadi menyatakan oh saya masih jomblo loh kak gitu ya, itu nggak boleh. Seperti status perkawinan atau alamat itu nggak boleh ya. Yang ketiga adalah kata-kata kasar, dilarang berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, toksik ya bahasanya zaman sekarang itu dilarang. Yang keempat ada rasis seperti agama, suku, gender. Please hindarin menanyakan yang berkaitan dengan rasis. Yang kelima mengatakan hal-hal yang bersifat vulgar. Hal-hal yang bersifat vulgar itu teman-teman kalau bisa jangan sampai keluar gitu ya. Itu nanti efeknya akan terjadi kekerasan seksual, dan itu kalau sudah sampai kekerasan seksual kita di Grab no tolerance ya. Jadi setiap ada kasus kekerasan seksual dan itu terbukti, otomatis langsung putus mitra. Walaupun belum disuspend atau segala macam, tapi kalau udah kekerasan seksual langsung diputus mitra. Yang keenam itu adalah mengambil foto dan video tanpa izin ya. Jadi kalau mau foto atau video itu harus seizin penumpang atau customer, kecuali teman-teman memang yang tugasnya harus memfoto kayak nganter barang, itu kan harus memfoto ya, itu pun harus minta izin. Boleh nggak customernya ke foto gitu ya. Kalau nggak boleh ke foto ya berarti barangnya dengan background
entah rumahnya, entah taruh di mana barangnya gitu ya. Harus izin kalau mau foto. Karena kalau mengambil foto tanpa izin, apalagi menyebarkannya, wah itu bisa kena undang-undang ITE ya, karena menyebarkan foto-foto. Oke, untuk teman-teman ketahui, sahabat ketahui, beberapa tindakan di atas dapat menyebabkan sanksi pertanggungjawaban pidana atau perdata ya. Karena kalau dari sisi Grab yang melanggar kode etik jelas hukumannya adalah putus mitra, ya udah putus mitra. Tapi kalau misalkan korbannya nggak puas, wah saya nggak puas nih. Kalau cuma lapor ke Grab doang, saya mau lapor lagi ke pihak yang berwajib, itu bisa ya. Dan itu ada sanksinya, sanksi pertanggungjawaban bisa pidana, bisa perdata gitu ya. Yang simple lah kayak kekerasan seksual gitu, misalkan teman-teman bersiul ya, atau mencolek-colek gitu ya, itu udah jelas kekerasan seksual. Dari pihak Grab pasti ada kode etiknya, putus mitra. Kalau korbannya memang merasa belum puas, dia mau melaporkan lagi ke pihak berwajib, itu bisa dan dikenakan sanksi pertanggungjawaban gitu ya. Ada hukumnya di situ di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 yang baru disahkan kemarin ya, Undang-Undang Kekerasan Pelecehan Seksual. Oke, teman-teman memahami bahwa dengan telah mendaftar sebagai mitra ya, kalau teman-teman di awal itu mendaftar sebagai mitra Grab, itu terikat pada perjanjian ya untuk menggunakan layanan Grab Indonesia. Jadi artinya teman-teman memahami bahwa sahabat semua juga wajib mematuhi dan telah terikat pada kode etik yang sudah ada di Grab ya. Nah, ini juga menyatakan teman-teman setuju karena teman-teman ada tanda tangan, udah setuju, membaca, memahami, menerima dan juga menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada di kode etik Grab. Oleh karena itu teman-teman sahabat semua tunduk pada ketentuan yang diatur dalam kode etik yang ada di Grab. Nah, Paman akan kasih linknya nih, link kode etik yang ada di Grab ya. Paman kasih linknya di situ, kalau teman-teman mau baca silakan. Wah, saya udah lupa, Om Yose udah lupa nih. Kemarin tanda tangan dan tanda tangan aja. Emang kode etiknya ada apa aja sih? Nah, Paman kasih linknya untuk teman-teman bisa baca. Di komen ya, di komen. Paman kasih linknya di komen. Kalau mau lihat silakan lihat di situ, banyak sekali tertera kode etik yang ada di Grab. Nah, banyak sekali aturan yang mengatur dalam kita bekerja sebagai mitra Grab ya, seperti tentang tadi kekerasan, lalu juga pelecehan, serta aplikasi dan perangkat yang digunakan, itu semuanya sudah diatur. Dan juga termasuk sikap untuk melayani gitu ya ke semua orang, baik itu ke Grab, ke drivernya, ke perusahaan Grabnya, ke kantor Grabnya, ke mitranya gitu ya. Mitra itu bisa driver, bisa juga tenan atau merchant, bisa juga toko online mungkin gitu ya, resto, dan juga customernya. Semuanya itu dilindungi ya. Jadi yang tercover itu bukan hanya driver, bukan hanya customer, tetapi ada customer, ada driver, ada merchant gitu ya, dan juga perusahaan Grabnya sendiri. Jadi teman-teman yang kita bahas tadi tuh, untuk pengancaman, terus ada kekerasan ya, itu berlaku ke semuanya, ke penumpang juga, ke driver juga, ke perusahaan Grab juga ya. Jadi banyak nih yang masuk pada mau menghasut gitu ya, menghasut teman-teman gitu untuk menjatuhkan atau mencemarkan nama baik Grab. Nah, itu juga termasuk karena masuknya adalah pengancaman yang semua berkaitan tentang Grab perusahaan, driver sebagai mitra, customer sebagai pelanggan, resto ya, itu mitra-mitra semua. Semuanya terlindungi. Tidak ada yang tidak terlindungi. Nah,
Beberapa hal yang perlu kita ingat nih, ya. Yang perlu sahabat semua ingat atau tips menghindari kode etik untuk pelayanan dan sikap atau attitude sebagai mitra driver. Nah, kalau kita hubungkan ke kode etik yang tadi tuh yang sudah banyak sekali kita rangkum. Yang pertama adalah mengancam, mengintimidasi dan menakut-nakuti Grab sesama atau mitra Grab lainnya. Itu ada di kode etik 1.1, kode etik umum mitra Grab ya. Di sini saya bacakan sepintas saja. Bertikai atau melakukan tindakan di luar normal, melampiaskan emosi dalam bentuk perbuatan yang tidak menyenangkan kepada siapapun, ya, baik verbal maupun non-verbal, fisik atau non-fisik, tidak terkecuali tindakan mengancam, mengintimidasi, menakut-nakuti, melecehkan secara sara, fisik, seksual, gitu ya, lewat media apapun, baik online, offline, digital, non-digital, berbagai platform ya, pelanggan atau pengguna jalan yang lainnya. Itu sanksinya adalah pengakhiran hubungan kemitraan, ya, jelas. Yang pertama adalah mengancam, mengintimidasi dan menakut-nakuti. Siapa yang diancam, siapa yang diintimidasi, siapa yang ditakut-takuti? Semuanya perusahaan Grab, driver, mitra resto gitu, dan juga toko online. Semua yang ada di lingkaran atau lingkupnya Grab semuanya terlindungi gitu ya. Siapa yang mengancam itu pasti akan kena pengakhiran hubungan kemitraan. Oke. Yang kedua itu adalah menyebarkan. Ya, ini ada hubungannya juga sama undang-undang ITE nih karena ya. Menyebarkan atau membujuk orang lain untuk menyebarkan berita yang tidak baik atau bisa merusak nama baik perusahaan. Ini juga teman-teman harus perhatikan ya. Menyebarkan atau membujuk orang lain, suruh ikut-ikutan gitu ya. Untuk ikut-ikutan yang apa? Yang arahnya adalah berita yang tidak benar atau bohong atau berita palsu yang semuanya dapat merusak nama baik perusahaan ataupun karyawan, baik secara langsung atau tidak langsung ya. Itu sanksinya adalah pengakhiran hubungan kemitraan ya. Jadi ingat, kalau tadi yang pertama sebagai pelaku yang mengancam, yang kedua ini ikut menyebarkan dan juga membujuk yang lain, udah ayo ikut. Nah itu juga nggak boleh ya. Hati-hati teman-teman kalau lagi chat, kalau lagi emosi, tolong ditahan dan jangan sampai ayo kita ijoin. Nah itu please jangan sampai kena, karena kalau terbukti ikut membujuk orang lain, nah itu teman-teman bisa kena putus mitra ya. Yang ketiga yaitu melakukan tindakan pidana terhadap penumpang ya, selama di orderan, selama perjalanan atau sesudah menyelesaikan order. Ini nggak boleh ya. Tindakan pidana pelecehan seksual itu tidak dibenarkan dan no tolerance di Grab. Jadi melakukan tindakan pidana terhadap penumpang atau siapapun yang ada di ekosistemnya Grab, siapapun selama perjalanan, selama di orderan atau setelahnya ya, itu akan menerima sanksi pengakhiran hubungan kemitraan ya. Jadi teman-teman kalau misalkan udah menyelesaikan order tapi masih ada emosi gitu, jangan sampai ngajak yang lain, jangan sampai berbuat melakukan tindakan pidana. Itu sangat-sangat berat sanksinya ya. Yang terakhir, yang keempat itu adalah terbukti mengakibatkan resiko atau keluhan kesehatan ya. Ini artinya gini, jadi teman-teman begitu menyelesaikan pekerjaan, baik bike atau food atau express, begitu udah menyelesaikan pekerjaannya, akibatnya di belakang ada keluhan atau komplainan dari customer yang beresiko ya. Karena kadang-kadang bukan terjadi di sisi driver aja nih, kadang ada juga sisi dari resto mungkin atau dari toko online yang juga terlibat gitu. Tapi
kalau bisa hal pelanggaran ini jangan sampai di teman-teman ikuti, karena kalau sampai terbukti mengakibatkan resiko atau keluhan kesehatan dari customer itu bisa berakibat fatal. Dia nanti customernya bisa upload di sosial medianya, bisa ke media, bisa semuanya merembet kemana-mana dan akhirnya balik lagi menjatuhkan nama baik perusahaan. Itu resikonya adalah putus mitra ya. Jadi terbukti mengakibatkan resiko atau keluhan kesehatan dari pelanggan pada saat mengkonsumsi makanan atau minuman yang dipesan gitu ya. Ada juga kadang-kadang yang memang kurang baik gitu saat memasak gitu ya. Jadi ada keluhannya. Nah itu kalau memang ada terbukti bermain gitu ya, bermain atau sama-sama melakukan dengan restoran itu juga bisa kena. Jadi teman-teman bukan hanya setelah selesai menyelesaikan pekerjaan habis itu selesai, tapi setelah itu juga ada apakah teman-teman emang ada ancaman atau enggak, terus ke customernya gimana, itu juga diperhatikan teman-teman ya. Jadi jangan sampai ada keluhan yang memang saya lapor Grab, saya tadi habis diancam, habis diturunin, katanya mau manggil teman-teman semuanya pada datang ke situ untuk ramein. Nah itu juga termasuk pelanggaran berat ya. Sanksinya bisa pengakhiran hubungan kemitraan dengan Grab, yang artinya putus mitra gitu ya. Tapi teman-teman, sahabat semua, kalau dalam bentuk pelanggaran kode etik itu kan berdasarkan laporan gitu ya. Ada yang melapor diancam, ada yang melapor diintimidasi, ditakut-takuti gitu ya. Selama itu teman-teman benar, selama teman-teman tidak melakukan hal itu teman-teman masih bisa kita banding gitu ya. Jadi segala bentuk pelanggaran, mitra akan mendapatkan kesempatan untuk mengajukan banding. Jika mitra memiliki bukti yang kuat dan otentik bisa membuktikan kebenarannya ya. Jadi teman-teman jangan takut kalau misalkan dapat laporan palsu gitu ya. Selama teman-teman punya bukti, itu teman-teman bisa mengajukan banding di Grab ya. Jadi teman-teman penting banget, balik lagi tadi chat atau telepon gitu ya. Kalau bisa bentuk chat karena bisa terekam tuh, bisa ada kita capture percakapan kita tidak ada pengancaman, kita tidak ada pelecehan seksual di situ. Teman-teman bisa ada bukti. Jadi teman-teman kalau mau berjaga-jaga harus ada buktinya gitu ya, supaya nanti kalau misal wah udah aneh-aneh nih customernya nih, begitu udah selesai kumpulin buktinya gitu ya. Kalaupun nanti customer komplain, dan terakhir sahabat semua harus isi ulasan se-real mungkin, senyata mungkin gitu ya. Jangan cuman karena dikasih tips 2.000, 5.000 langsung bintang 5 bagus-bagus semua. Nah jangan begitu ya, karena nanti kalau misalkan siapapun yang lapor ke teman-teman ada bukti rating 1 nih, customernya begini gitu ya. Jangan teman-teman karena nggak enakan langsung kasih bintang 5 gitu di ulasan ke penumpangnya ya, atau ulasan ke restorannya. Jangan karena nggak enakan, sungkan gitu teman-teman kasih bintang 5 semuanya yang baik-baik gitu ya. Tapi kasih bintang 1 untuk bentuk yang nyata. Nih saya tidak melakukan pelanggaran, saya benar-benar bekerja dengan SOP, saya bekerja dengan servis untuk melayani gitu ya. Itu bisa teman-teman capture semua sebagai barang bukti. Nah sekarang paman nanti tulis juga di kolom komentar, itu ada link untuk teman-teman banding pelanggaran kode etik ya. Jadi kalau teman-teman merasa wah saya nih mendapat laporan palsu, saya punya bukti yang kuat, saya tidak melakukan hal tersebut gitu, itu teman-teman bisa banding. Paman kasih linknya di kolom komentar ya. Selama teman-teman punya bukti yang kuat, banding aja gitu ya. Karena
selama ada buktinya teman-teman tidak bersalah, kita tetap dengan tangan terbuka menerima. Nah, Paman kasih di link iya bener linknya di kolom komentar. Oke, sekarang coba kita ada pertanyaan mungkin yang mau teman-teman tanyakan, boleh banget gitu ya. Di Facebook, coba kita buka Facebook, yuk. Selamat siang, masih banyak yang jawab nih pertanyaannya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Mana tadi pertanyaannya? Paman, mau nanya nih. Apa kesalahan customer juga berpengaruh kepada driver? Misalkan customer yang salah dalam bentuk apapun tapi driver yang disalahkan. Tidak dicek gimana kronologinya? Dicek. Jadi gini, setiap ada laporan misalkan orderan Grab Express gitu ya. Terus ada laporan penerima belum menerima barang. Nah, itu akan kita cek. Pertama yang akan dilakukan adalah dari customer service Grab akan telepon ke drivernya bahwa bener gak barangnya belum diterima, ya. Kalau belum diangkat akan ditelepon ulang lagi. Jika belum diangkat juga teleponnya sama driver, maka itu akan dilakukan suspend sementara. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kronologi yang jelas. Jadi kalau tadi ditelepon nggak bisa, ya mungkin disuspend dulu untuk datang ke kantor, menyatakan surat pernyataan yang isinya kronologis. Ceritain aja di situ semua faktanya. Kalau ada buktinya seperti yang tadi kita bahas, ada buktinya, serahkan buktinya ya. Semuanya kalau memang sudah terbukti tidak bersalah, bisa kita rilis lagi, bisa kita aktifkan lagi gitu ya. Jadi intinya coba tanya udah pernah ditelepon apa belum gitu ya. Karena pasti setelah dapat laporan di hari itu juga pasti akan ditelepon ya. Di hari yang sama pasti akan ditelepon untuk teman-teman bisa dapat kronologinya nih. Jadi Paman bisa tahu kronologinya yang benar gimana. Kalau dicek tadi dapat laporan dari customer barang belum diterima, kita cek apakah saat menyelesaikan orderan teman-teman ngasih bintang 5 bagus atau malah tidak gitu ya. Kalau bagus kan bertolak belakang, dapat laporan tapi bagus dapatnya gitu. Kalau laporannya kuas barang saya belum diterima gitu, ya teman-teman harus kasih feedback bintang 2 pelanggannya nggak mau turun dari apartemen gitu, atau misalkan disuruh ditaruh di customer service gitu di lobby, ya udah tulis aja di situ dengan sebenar-benarnya ya. Jadi jangan takut, pasti kita akan ada investigasi ya untuk kasus apapun, ketinggalan barang, terus juga pelecehan seksual juga ya. Pelecehan seksual juga pasti akan kita investigasi. Terus juga ada aduan dari customer gitu, ada pengancaman, itu semuanya akan kita investigasi ya. Jadi kalau disuspend ya coba ke kantor Grab, bikin surat pernyataan dan ceritakan kronologisnya. Oke, itu ya. Siang Paman, bagaimana kalau customer nggak mau pakai helm? Waduh, biar kita nggak debat sama customernya dan bagaimana menyikapinya. Oke, gini, sahabat semua, balik lagi. SOP ini yang mengeluarkan adalah pemerintah. Ya, dimana setiap pengendara motor itu harus pakai helm. Ya, itu kalau melanggar ya ada sanksinya jelas. Jadi kalau memang dia nggak mau, teman-teman balik lagi. Apakah itu lewat jalan protokol apa enggak? Apakah di situ banyak polisi atau tidak? Lalu apakah jaraknya dekat atau tidak? Kalau jaraknya cuma beberapa ratus meter, kelihatan teman-teman sanggup silakan. Tapi kalau misalkan dia tidak mau, ya balik lagi. Kita harus sampaikan
Kak, ini SOP saya. Nanti kalau saya tidak kasih helm selama di perjalanan saya ditangkap, nanti saya yang kena juga, gitu ya. Balikin lagi. Memang itu adalah aturan dari pemerintah dan aturan Grab harus sesuai dan mengikuti aturan yang ada di pemerintah, gitu. Yang pemerintah telah keluarkan, kita harus ikutin, gitu ya. Balikin lagi ya. Walaupun sedikit debat ya, tapi kita harus tahulah kebenarannya adalah setiap pengendara motor roda 2 harus menggunakan helm berstandar SNI, gitu ya. Oke, bagaimana caranya mengedukasi customer supaya mudah diterima customer? Maksudnya gimana nih? Bagaimana cara mengedukasi customer supaya mudah diterima customer? Hah? Cara penyampaiannya. Cara mungkin ini adalah ini kali ya, bahasa penyampaiannya buat teman-teman semua, karena customer pun akan bersikap baik kok, gitu ya. Misalkan nih, waduh, saya harus berhenti dulu ke pinggir, minta izin aja konfirmasi. Saya mau sebentar melipir sebentar ke kiri, misalkan mau benerin stang atau benerin apa gitu ya. Tapi kalau balik lagi korelasinya yang tadi ke helm, ya edukasi lagi, balik lagi, bilangin lagi itu adalah SOP dan peraturan dari pemerintah, saya harus ikuti itu, gitu ya. Intinya kita bekerja mengikuti itu supaya penumpang selamat, saya juga selamat, gitu ya, supaya saya tidak terkena sanksi atau segala macam, gitu ya. Penyampaiannya seperti itu. Balikin lagi, ini adalah peraturan yang pemerintah buat untuk kita semua, gitu. Oke, dari YouTube sekarang kita lihat YouTube. Yuk, ada yang mau tanya, monggo. Paman, pertanyaan saya, apakah lokasi petunjuk sesuai tidak dengan Tokopedia untuk e-commerce? Ini sebenarnya yang memesan adalah si e-commerce atau penjual atau toko online-nya, gitu ya. Jadi dia yang harus menyesuaikan sebenarnya, gitu. Jadi kalau teman-teman ada yang kurang tepat titiknya, itu harus konfirmasi, balik lagi konfirmasi ke customernya, gitu ya. Ini korelasinya mungkin nyambungnya dengan pelayanan kita, pelayanan teman-teman semua ke customer, gitu. Karena yang mesti dilihat adalah bagaimana konfirmasi teman-teman ke customernya, gitu ya. Jangan ada pengancaman, jangan ada mau ijoin, jangan ada intimidasi ke customernya kalau terjadi misalkan ya, contohnya adalah lokasi petunjuknya salah, gitu ya. Kalau lokasi petunjuknya salah, berarti bisa konfirmasi ke customer secara baik-baik. Lalu juga tanyakan apakah berbeda dengan titik yang sekarang atau berbeda, gitu. Ketiga, pastikan barangnya sampai ke customernya dan itu tanpa ada intimidasi. Karena banyak sekali begitu lokasinya berbeda, walaupun jaraknya sedikit dekat, gitu ya, tapi ya harus tetap konfirmasi, gitu. Jangan sampai pelayanan kita ambil barang langsung pergi, nggak taunya orangnya nggak ada di rumah, belum bisa dikonfirmasi, gitu. Jadi sebaiknya begitu sampai toko online untuk mengambil barang, sahabat semua konfirmasi dulu ke penerima, apakah ada di rumah, apakah harus ditinggal di lobi, mungkin kalau yang apartemen, gitu ya, harus ada penerimanya, gitu. Oke, ini banyak tentang Express nih pertanyaannya ya. Oke, assalamualaikum paman. Jika nggak ada kesalahan atau masalah antara driver dan pemesan, tapi pemesan kasih bintang 1 dengan alasan nggak jelas, sedangkan driver kasih bintang 5, gimana dengan akun driver? Nah, banyak sih kejadian yang kayak udah kasih penilaian aja, gitu ya. Nah,
sahabat semua, baiknya kita isi secara fakta gitu. Karena gini, begitu kita lihat penilaian dari customer, kita akan melihat juga penilaian dari teman-teman. Ya, kita ini nih, kita cross check apakah dia ngasih bintang 1 terus komennya bagus, atau emang bintang 1 komennya jelek gitu ya. Karena ada yang nggak tahu udah kasih bintang 1 aja gitu tapi komenannya bagus. Nah itu kan mungkin kesalahan saat memencet di situ gitu ya. Makanya di Grab itu melihat komenan dari penumpang dan juga komenan dari driver gitu ya, dua-duanya dilihat. Jadi kalau teman-teman merasa orderannya dipersulit dalam tanda kutip sama customernya, atau customernya sedikit lebih iseng gitu ya, teman-teman bisa kasih komen tuh di situ. Jangan takut, ini tidak ada pengaruh apapun ya teman-teman. Penilaian ke customer itu sama, penilaian ke driver itu sama ya, bobotnya sama. Jadi jangan takut untuk kasih bintang jelek kalau customernya sedikit ya, mungkin sedikit membuat emosi teman-teman gitu ya. Oke. Bekasi Cakung hadir, aduh mantep. Siapa lagi nih? Terus mau nanya paman, kejadian pada diri sendiri, guys, mantap nih. Dapat orderannya, jaraknya jauh, lebih dari 4 kilo. Chatan dijawab oke. Begitu tiba di tempat penjemputan, tiba-tiba di cancel. Kenapa? Performa mitra yang turun. Yes, performa itu pasti akan mengikuti gitu ya. Kalau orderannya di cancel pasti performa akan turun ya. Apapun alasannya, kalau driver cancel itu pasti performa akan turun. Makanya di Grab tidak memutuskan 100% ya. Makanya ada sisa 20% mungkin untuk kejadian yang seperti ini, yang memang tahu-tahu di cancel sendiri tanpa penyebab gitu ya. Nah, pernyataannya adalah teman-teman tidak semua orderan seperti itu gitu ya. Tidak semua orderan seperti itu. Ada yang baiknya juga gitu ya. Dan satu hari mungkin nggak semuanya orderan seperti itu. Makanya Grab itu tidak memastikan 100% performa harus teman-teman jaga gitu untuk tingkat cancelan. Nah ya kan Grab hanya minta 70-80% gitu untuk teman-teman jaga gitu ya. Oke, lanjut lagi, mau nanya, jadi kalau terbukti customer yang salah, apa sanksi untuk customer? Nah, kita putus mitra untuk si driver, sanksi untuk customer itu kalau misalkan terbukti customernya, itu juga akan kita putus mitra ya. Jadi customer nggak akan pernah bisa buat lagi akun penumpang Grab. Jadi itu sama. Jadi kalau misalkan teman-teman driver terbukti bersalah, jelas PM. Kalau customernya terbukti bersalah, kita PM juga gitu ya. Jadi dia tidak bisa membuat akun customer Grab lagi gitu. Oke, kalau pengordernya tetap kekeh nggak mau pakai helm dan ujung-ujungnya terjadi pelaporan oleh pengorder, gimana? Ya balik lagi kayak tadi, kasih ulasan perjalanan bintang 1, kasih ini apa? Komentarnya, penumpang tidak mau memakai helm, cet, baru kirim ya. Karena itu nanti akan dilihat juga. Kalau si pelapor ngirim ulasan jelek tentang kita akan lihat ulasan driver ini gimana. Oh ternyata emang si penumpangnya nih tetap kekeh nggak mau pakai helm, ya berarti bukan salah driver gitu ya. Lanjut, Bekasi hadir, Tangerang hadir, Cilincing hadir, wih mantap. Oke. Ada yang mau nanya lagi, silakan.
Oh ini masih jawab ya tadi ya, gabungan. Oke. Selebihnya mungkin pertanyaannya ada yang nggak nyambung dengan materi, tapi gimana nih kita jawabkan nih? Ntar aja lain kali ya, kalau misalkan memang bahasannya tentang ekspres atau tentang food atau tentang ada yang nanya top up nih dompet kredit ya. Ntar jawabnya kita buat sesi berikutnya, oke? Kita buat sesi berikutnya biar semuanya bisa terjawab lah ya. Ada yang nanya juga tentang lady. Oke. Seru kali ya kopline-nya ada lady ya. Boleh ntar oke, ntar kopline kita undang lady aja ya. Untuk jadi narasumber. Oh iya. Oh iya kemarin Mavera udah ya. Oke. Lanjut. Bagaimana kabar Om Yose? Woi baik Om siapa nih? Aristiku. Oke, Bekasi hadir. Bekasi Barat, Jakarta. Bang umumin pemenang bang. Pemenangnya nanti ya. Akan dihubungi oleh tim Paman. Oh ya. Pemenangnya dapat notif juga nanti ya. Paman yang akan pilih dan pemenang akan dapat notif. Selamat Anda memenangkan kuis kopline gitu ya. Sarangheo Paman. Waduh, sarangheo. Neng Lisna, sarangheo gitu. Hadir Cilengsi. Paman mau tanya bagaimana jika customer yang sering pesan food tapi banyak titip barang lainnya. Nah ini ntar pembahasan food lagi ya. Kita buatin lagi sesinya nanti. Oke, Anton Sawangan Depok. Mantap. Oke, bagaimana dengan resto yang baru membuat pesaban? Hah, pesaban apa pesanan? Pesanan kali ini. Bagaimana dengan resto yang baru yang membuat pesanan? Oke. Nah, untuk pesanan di resto teman-teman juga ada ulasan untuk resto ya. Jadi jangan takut. Begitu dapat orderan food nyampe ke resto, di situ teman-teman bisa ada ulasan. Apakah restorannya sudah menyiapkan makanan? Apakah restorannya belum menyiapkan makanan atau tidak tahu ya? Itu ulasan, please kasih jawaban yang sesungguhnya teman-teman ya. Jadi kalau makanannya udah disiapin, klik yang sudah disiapkan gitu ya. Kalau dia belum menyiapkan makanannya, ya tulis benar-benar belum menyiapkan makanannya gitu ya. Karena itu ulasan untuk si restorannya gitu. Jadi selain ke customer, teman-teman juga kasih ulasan, kasih bintang juga ke restoran gitu ya. Jangan kebalik tuh, kadang-kadang ada yang ngasih ulasan restoran buat penumpang, ulasan penumpang malah ke restoran gitu ya. Jadi jangan kebalik-balik kalau ngasih ulasan seperti itu. Tolong kasih yang sebenar-benarnya. Pluit hadir. Oke Pluit. Paman Julo, masih ada yang nanya Julo. Nanti dikopdarin online lagi lah. Julo udah sering nih teman-teman yang dapat ya. Oke, assalamualaikum, salam kenal bang. Cibinong hadir, Cibinong, Kabupaten Bogor ya, mantap. Hadir Bang Yose Ciracas, mantap. Jaktim, Jakarta Timur digoyang. Ada lagi kah pertanyaannya? Bekasi Utara. Bagaimana cara mengatasi jika kita sedang membawa penumpang tiba-tiba kendaraan kita mogok di jalan? Kemudian kasih bintang 1 gimana mengatasinya? Oke, ini sebenarnya teman-teman keadaan darurat ya. Ini keadaan darurat. Kita jadi ada preventif yang harus kita persiapkan sebelum menjalankan orderan. Begitu kita mau memulai hari orderan, pastikan kondisi motor sehat, pastikan kebersihannya. Ingat sekarang musim hujan, sering becek di jalan jadi motor kotor. Untuk kenyamanan customer bersihin dulu gitu ya. Pastikan bahan bakar cukup gitu dan juga mesin oke. Karena untuk memperlancar perjalanan. Kalau misalkan teman-teman mogok di jalan,
Yang pertama adalah cari posisi yang aman. Ya, posisi yang aman itu adanya di pinggir jalan. Kalau di tengah nanti hati-hati ketabrak gitu ya. Kalau lagi mogok ya udah bawa pinggir dulu, cari tempat yang aman. Setelah aman, konfirmasikan ke penumpangnya. Kakak maaf, saya lagi ada kendala sebentar ya, mungkin bisa diperbaiki. Usahakan perbaiki dulu gitu ya. Konfirmasi itulah yang penting. Customer pun pasti akan mengerti dan memahami teman-teman pasti ada kendala gitu ya. Teman-teman yang penting konfirmasi, ngomongin baik-baik, sopan, tidak ada ancaman, tidak menggurui juga gitu ya. Konfirmasi, habis itu selesaikan. Kalau balik lagi ke customer-nya, apakah customer mau menyelesaikan di situ atau menunggu. Kalau misalkan teman-teman bisa memperbaikinya dan nyala lagi, silakan lanjutkan perjalanan. Tapi kalau misalkan customer-nya sudah dikonfirmasi, bang, customer-nya nggak mau ngelanjutin perjalanan, ya sudah, berarti selesaikan saja di situ atas permintaan dari customer-nya gitu ya. Yang penting konfirmasi. Oke, lanjut. Ini banyak resto. Ciledug Karet hadir Bang Yose, siap. Bang Lukman Hakim. Oke, ada lagi kah? Nah, ini ada yang nanya tentang tentang GrabFood ya. GrabFood juga banyak nih ternyata nih yang ditanyain. Cilengsi Paman hadir, Palmera hadir. Oke. Sekarang waktunya untuk kuis yang kedua. Yuk. Weh. Mantap. Kuis yang kedua. Teman-teman siap? Kasih komen ya. Nama sama plat nomor lalu jawabannya apa. Nah, hadiahnya sama ratusan ribu untuk 5 orang. Pemenang nanti tim paman akan pilih siapa pemenangnya dan akan dinotif ya. Ratusan ribu untuk 5 pemenang. Pertanyaannya adalah, perhatikan baik-baik ya sahabat ya. Apa sanksi jika sahabat melanggar kode etik Grab? Nah, yang tadi itu ya. Apa sanksi jika sahabat atau mitra teman-teman semua melanggar kode etik Grab? Yang jelas begitu saya daftar Grab, saya sudah tanda tangan surat perjanjian. Nah, sudah menandatangani berarti sudah membaca, memahami, dan juga menyetujui surat atau kode etik yang berlaku. Apa sanksinya jika melanggar kode etik? Ya, apa sanksi terberat nih? Ya, apa sanksi terberat kalau sahabat melakukan pelanggaran kode etik? Oke, yuk. Nama, nomor plat, sama jawabannya apa? 5 orang pemenang. Jawabannya yang pemenang akan dipilih oleh tim paman. Nanti tim paman akan pilih dan dapat notifikasi kalau yang menang ya. Yuk. Facebook. Bang Supriyadi sudah jawab. Terus siapa lagi yang sudah jawab? Oke, paman, hadir paman. Oke. Kita lihat lagi. Ayo jangan langsung jawab ya, nih banyak yang langsung jawab. Tapi nama, plat nomor, baru sanksi terberatnya apa gitu ya. Siap. Oke, ayo nama yang ada di aplikasi ya, bukan nama panggilan ya, karena temen-temen apalagi yang di komunitas tuh banyak banget nama panggilan dah. Dipanggilnya apa, nama yang di aplikasinya apa gitu ya. Ini pakai nama yang di aplikasi ya teman-teman ya. Nah, oke, udah banyak yang jawab nih. Saipudin udah, Arif udah jawab. Nanti jawabannya dipilih sama paman ya. Tim paman yang akan pilih siapa pemenangnya. Wih. Oke. Jangan langsung jawab, ingat nama, nomor plat, baru jawabannya. Oke. Wih, udah banyak nih. Nanti tim paman yang pilih lah ya. Nama, nomor plat,
dan juga jawabannya. Ada 5 orang pemenang yang beruntung. Tadi kalau di quiz yang pertama ada 5 orang, yang quiz kedua ini ada 5 orang lagi. Jadi ada total 10 pemenang hari ini yang akan mendapatkan voucher Indomaret di Kopdar Online kali ini. Yuk, nama, nomor plat, sama jawabannya. Yang dari Facebook, ayo, wih, udah banyak juga nih yang dari Facebook nih. Ada Bang Putra, Bang Danu, Bang Afian, wih, ayo. Jatinegara sudah hadir paman. Oke, mantap. Oke, ada 5 orang pemenang. Ya, sekali lagi teman-teman, jawabannya sangat mudah. Jadi total ada 10 orang pemenang ini. Nanti yang menang akan ada di notifikasi ya. Oke, sambil tim paman nanti cek siapa pemenangnya. Oke, berarti next kita ketemu lagi sahabat semua. Terima kasih untuk hari ini. Berakhir sudah Kopdar Online hari ini. Terima kasih buat mitra di GrabBike dan juga di GrabCar. Lalu teman-teman yang di YouTube juga, makasih. Buat sahabat mitra yang ketinggalan pengen nonton ulangannya, ini bisa banget ada di YouTube Sahabat Grab Indonesia ya. Supaya selalu mendapatkan informasi menarik dan tentunya ada hadiah yang meriah. Tonton terus Kopdar Online. Terakhir simak dan pantau terus juga Facebook Sahabat Grab dan juga Sahabat GrabBike Jakarta untuk informasi menarik. Jangan lupa juga follow Instagramnya pamangrab.tv dan juga subscribe YouTube channel Sahabat Grab Indonesia ya. Semuanya harus di subscribe. Nih yang nonton, ajak semua kanan kiri, tetangga, teman-teman, komunitas, semuanya ajak suruh nonton dan juga subscribe YouTube channel Sahabat Grab Indonesia ya. Kalau begitu Om Yosep Popa minta maaf kalau ada salah kata-kata yang kurang berkenan, minta maaf. Semangat terus ngebitnya buat abang-abang dan empok semua, jaga terus prokesnya ya. Covid masih ada, tetap jaga prokesnya. Sampai jumpa di Kopdar Online berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kopdar